Suatu hari Rasulullah SAW bertanya pada sahabat, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin seperti apakah? Mukmin manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Siapa menurut kalian mukmin yang paling menakjubkan imannya? Saya sama Mubarak. Tolong bukakan jalan untukku, aku mau pulang ke rumah. Jangan bohong, jangan-jangan kamu teroris ya? Sengaja kamu tutup wajahmu dengan cadar supaya kamu bisa menutupi siasat busukmu. Kamu ingin membunuh kami, para tentara Israel. Itu fitnah pada dia. Lah. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman ini, kata Rasulullah, ujian iman akhir zaman ini. Orang berganti akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang beriman di pagi hari, kafir di sore harinya. Beriman di sore hari, paginya kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Menjual imannya demi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya hitung yang hadir ada 4.581 orang. Betul? Cuma yang jawab salam cuma 18 orang saja. Saya doakan ya Allah, yang jawab salam saya masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, yang jawab salam saya berkahi hidupnya dunia akhirat. Ya Allah, ya Rabb, yang jawab salam saya jika punya hutang dan cicilan, lunaskan hutang dan cicilan. Banyak yang amin, banyak yang belum lunas cicilannya. Jamaah, oi jamaah, saya bukan Ustaz Maulana jamaah. Ini ibu-ibu yang hadir paling banyak ini. Kata Rasulullah SAW, ciri-ciri kiamat telah dekat jika jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Di masjid ini terjadi, berarti di masjid ini Yogyakarta kiamat duluan. Bunda, oi bunda, mana suaranya bunda? Bunda mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Langsung hari ini? Oh enggak. Jawab salam saya. Kayaknya bunda harus dikasih pantun biar semangat jawab salam saya. Boleh? Ini sekedar pantun, jangan marah. Burung puyuh, burung galang selalu muncul di waktu pagi. Kalau bunda enggak jawab salam, nanti bapaknya kawin lagi. Oh jangan. Makanya jawab salam saya bunda. Jika matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad SAW, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit terdengar, banyaknya terasa semangatnya. Ya, semangat orang yang belum sarapan pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa kama qala ta'ala fi ayatil ukhra wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin
Saddidu wa badiru wa qaribu fa innahu la yudkhilul jannata ahadukum 'amaluhu. Qila wa anta ya Rasulullah qala wa lana walakin Allah yatagammadani bi rahmatih. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits akhar, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al hadis aw kama qala sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ya Bunda rahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus yang saya hormati dan semoga Allah, Ketua Dewan Pengurus Pembangunan Masjid Muhibbah Bapak Ustadz Kodrat Sabto Wibowo. Mohon maaf kalau ada yang salah saya sebutkan namanya. Para pengurus dari Dewan Pembangunan Masjid Muhibbah di wilayah Wonocatur, para guru kami, para orang tua kami, sesepuh kami, para asatidz dan asatidah, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bagaimana kabarnya Bunda? Sehat ayah? Alhamdulillah, tidak ada yang kurang. Oh banyak yang kurang, Masya Allah. Kayaknya nomor satu itu isi dompetnya yang kurang. Sama dengan saya. Ya benar betul sebenarnya. Ada satu kisah menarik tentang orang yang terakhir masuk surga, atau alias orang yang terakhir diselamatkan dari neraka, yaitu orang manusia yang imannya cuma sebesar biji sawi. Kebayang imannya bisa dipegang, tapi nilainya dahsyat. Neraka akan hancur, termasuk neraka jahanam hancur apabila iman sebesar biji sawi iman kepada Allah dijatuhkan ke neraka, neraka akan hancur. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, lan yaljan nar man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman. Tidak akan masuk neraka siapapun yang punya iman walau sebesar biji sawi. Allahu akbar. Bayangkan imannya sebesar biji sawi, seperti apa orangnya. Sementara para sahabat luar biasa iman mereka. Umar bin Khattab luar biasa tuh imannya. Umar bin Khattab adalah manusia yang paling mulia di muka bumi setelah Rasulullah SAW pada saat itu. Begitu pula dengan Abu Bakar. Abu Bakarlah yang paling mulia, lebih mulia daripada Umar bin Khattab. Ya, Abu Bakar kata Rasulullah SAW, kualitas imannya, la wuzinat imanu Abi Bakrin bi imani saqalain rajuhat, la rajuhat. Andai ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya semua jin dan manusia dikumpulkan, imannya masih lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Iman jin dan manusia di muka bumi, di alam semesta dikumpulkan, kalah dengan kualitas imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Kenapa demikian? Abu Bakar mudah beriman kepada Allah. Ketika disuruh untuk beriman kepada Allah, tidak ada tendeng aling-aling, tidak ada reserve, tidak dipikir ulang, tidak, langsung samina wa ta'na. Dan ketika berinfak di jalan Allah, semua hartanya diinfakkan di jalan Allah. Ketika Rasulullah SAW menyuruh untuk berinfak di jalan Allah perang Badar, Abu Bakar orang pertama yang bersedekah di jalan Allah. Bahkan semua hartanya disedekahkan. Rasulullah kaget. Ya Abu Bakr, maksud maluka, hal biha tasaddaqta. Betapa banyak harta yang kau bawa ini Abu Bakar. Apa dengan hartamu ini engkau bersedekah? Ajal ya Rasulullah. Hada malukuluh. Ini adalah hartaku semuanya. Semua hartamu kau sedekahkan di jalan Allah. Ajal. Idan matakul yusratik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu, aku menyisakan Allah untuk mereka. Allahu akbar, keyakinannya luar biasa. Aku sisakan Allah untuk anak dan istriku. Ini enggak ada artinya dengan apa yang Allah miliki. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Allah memiliki apa yang dibutuhkan anak dan istriku. Subhanallah. Kalau kita gimana Bunda? Ya, ada canceling. Yang merah apa yang hijau ya? Yang 2000 aja deh. Nah itu bedanya kita sama Abu Bakar. Maka tidak salah kalau Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Ya Abu Bakrin. Diam saya. Ya Abu Bakrin. Udkhulu. Aina Abu Bakar? Aina Abu Bakar? Udkhulu fiya. Mana Abu Bakar? Masuklah ke dalam pintuku ini. Subhanallah, semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Lah kita dipanggil dari pintu mana? Kok jadi sepi? Bunda, tadi saya tanya mau masuk surga, mau langsung. Giliran ditanya kok jadi gak pede? Jamaah, woi jamaah,
jadi masuk surganya. Dari pintu mana? Dari pintu mana? Abu Bakar. Umar, imannya setengah dari imannya Abu Bakar. Sekali lagi, ya, imannya Umar bin Khattab setengah dari kualitas imannya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi apa kata Rasulullah? Jumlah imannya Umar bin Khattab. Lau wuzinat imanu Umar bin Khattab bi'adadi nujum fis sama la rajahat. Andai dibandingkan, ditimbang imannya Umar bin Khattab dibandingkan dengan iman ada jumlah bintang di langit di alam semesta, kalah tuh bintang di langit jumlahnya dengan jumlah imannya Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Dulu Umar adalah orang yang paling taat dengan adat jahiliyahnya. Asyaddu ta'atan fil jahiliyah, paling taat dengan adat jahiliyahnya. Tapi begitu masuk Islam, luar biasa. Iblis aja takut sama Umar. Suatu pagi Umar jalan dari sana. Rasulullah melihat Umar bersama para sahabat. Allahu Akbar. Lalu Rasulullah melihat ke sana. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada apa ya Rasulullah? Ma bi Umar? Ada apa? Ada apa dengan Umar? Dia biasa, itu gaya preman pensiun. Dulunya kan preman Umar bin Khattab, betul? Demi Allah aku melihat Umar berjalan dari arah sana. Tanpa Umar sadari, iblis berjalan dari arah sana. Begitu iblis berpapasan dengan Umar, iblis lari tunggang langgang. Takut sama Umar. Allahu Akbar. Iblis berpapasan dengan Umar, yang lari iblis. Lah kita pulang kajian malam dari Masjid Muhibbah, nanti berpapasan di jalan dengan yang putih loncat-loncat. Siapa yang lari duluan? Siapa? Lah itulah bedanya kita sama Umar. Halo. Dahsyat kan imannya para sahabat? Luar biasa. Jadi kalau dibandingkan antara sahabat dengan kita, siapa yang paling hebat imannya? Jadi sepi sama siapa yang paling hebat imannya dibandingkan dengan kita? Sahabat apa kita? Sahabat. Sahabat apa kita? Oh, ada yang jawab kita. Kita dipanggil dari pintu mana? Baik, ada Quran. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya pada sahabat, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin seperti apakah? Mukmin manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Siapa menurut kalian mukmin yang paling menakjubkan imannya? Al-malaikatu ya Rasulullah. Humul mu'minun alladziina a'jaba ilaina imanuhum. Mereka ya Rasulullah, para malaikat yang menakjubkan imannya bagi kami. Lah, laisal malaikat. Bukan malaikat. Hah? Bukan malaikat Rasulullah. Kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim? Bagaimana malaikat tidak beriman? Mereka ada di sekeliling arsy Allah. Mereka dekat dengan Allah. Wajar mereka beriman. Mereka langsung lebih dekat dalam pengawasan Allah. Jadi bukan malaikat yang paling hebat imannya. Bukan. Antum ya Rasulullah wa Rasul. Kalau begitu Anda ya Rasulullah, para nabi dan rasul yang paling menakjubkan imannya bagi kami. Lasna. Bukan kami. Hah? Para nabi juga bukan. Kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina? Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu turun kepada kami setiap saat. Ada masalah ketika kami dakwah, turun ayat Quran, wajar. Wahyu turun, bisa kami selesaikan. Ada tantangan, rintangan, ada hambatan dari musuh-musuh Allah di jalan dakwah, turun mukjizat, aman kami dakwah. Jadi wajar kami beriman, selalu didampingi wahyu oleh Allah. Allah selalu dekat dengan mengawasi kami. Akhirnya bingung para sahabat. Jadi siapa mukmin yang paling menakjubkan imannya? Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Ada yang mau jawab tadi. Idzan nahnu ya Rasulullah sabuk. Kalau begitu kami ya Rasulullah, sahabat-sahabat Anda. Lastum.
Bukan kalian. Oh, jadi bukan Abu Bakar ya Rasulullah? Bukan. Bukan Umar bin Khattab? Bukan. Ternyata bukan sahabat. Kaifa la tu'minuna wa ana baina zalikum? Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Wajar Abu Bakar sehebat itu, Rasulullah yang langsung membinanya. Betul? Wajar Umar bin Khattab sehebat itu, Rasulullah ada bersamanya. Kalian bisa melihat aku setiap sehari semalam, tinggal mengikuti apa yang aku lakukan, beribadah pada Allah. Selamat kalian masuk surga. Ada di antara kalian berbuat dosa, aku tegur dia, selamat dia dari ancaman neraka. Wajar Abu Bakar dan Umar hebat imannya. Akhirnya bingung para sahabat. Idzan manhum ya Rasulullah? Kalau begitu siapa ya Rasulullah yang paling menakjubkan imannya? Siapa ya Bunda? Allah siapa? Jamaah Masjid Muhibbah. Loh, kok sepi? Alladzina a'jaba ilaina imanuhum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita. Mereka yang hidup jauh sesudah kalian. Mereka hidup di akhir zaman. La yaltahiqu nabi wala bikum. Mereka tidak bertemu dengan aku, mereka tidak sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran. Mereka beriman kepada apa yang ada dalam mushaf Quran. Dan itulah yang terbaik imannya di muka bumi. Allahu Akbar. Jamaah, jamaah, sepi sekali. Sudah saya hibur kok nggak gembira. Jamaah, dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari Quran? Betul. Dari mana kita tahu agama fitrah kita Islam kalau bukan dari Quran? Betul. Dari mana kita tahu Rasulullah SAW Nabi dan Rasul kita kalau bukan dari Quran? Betul. Maka ingat, jaga Quran kita, jaga iman kita di akhir zaman ini pada Quran. Inilah tiket kita untuk menjadi yang terbaik imannya di muka bumi. Allahu Akbar. Wah, ini takbirnya takbir orang sepuh ini. Gak terdengar ya Ustaz Audo ya. Takbir orang sepuh. Kalau takbir orang muda keras, sampai terguling tuh nanti motor-motor di depan. Maka jaga iman kita, Bunda. Kenapa kita yang paling hebat imannya? Satu, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, Nabi dan Rasul kita, tapi kita iman kepadanya. Subhanallah. Yang kedua, terbentang jarak 14 abad antara kita dengan Rasulullah SAW. Ketiga, kita hidup di zaman di mana semua fitnah di zaman para nabi dan rasul kumpul di zaman kita, dan kita menghadapinya tanpa bimbingan beliau langsung, hanya dengan membaca Quran saja dan meyakininya. Dahsyat, luar biasa ya. Ayo Bunda, kita belajar dari seorang anak Dinda yang bernama Samah Mubarak. Beliau hafiz Quran 30 juz usia 16 tahun. Beliau berhasil menghatamkan Quran 30 juz di usia 16 tahun. Fayu'ti laha hadiyatan antu adil umrah. Maka beliau mendapatkan hadiah umrah ke Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Maka berangkatlah beliau umrah. Namun apa yang terjadi? Pulang umrah dia ditembak mati oleh tentara Yahudi. Tapi lihat detik-detik keimanan beliau. Kita belajar iman dari Palestina. Subhanallah, anak-anak tapi imannya dahsyat, luar biasa. Inilah Samah Mubarak. Itu tadi beliau. Ya, luar biasa iman. Jadi ketika beliau pulang sekolah, beliau tinggal di Ramallah. Ramallah itu kota kelahiran Yasser Arafat, founding father dari PLO, Palestinian Liberation Organization.
namun lebih pro kepada Yahudi. Lebih pro kepada dibebaskannya disepakatinya dua negara di Palestina. Artinya rela menyerahkan Al-Quds Yerusalem kepada Israel. Kami tidak terima. Karena kalau itu disepakati, maka Al-Aqsa akan menjadi milik mereka dan mereka akan menghancurkan Al-Aqsa, Yahudi. Maka kita tidak terima. Nah, sama Mubarak ini pulang sekolah. Ternyata jalan menuju pulang ke rumahnya dijaga oleh tentara Israel. IDF, Israel Defense Forces, lengkap dengan senjata angka 47 mereka. Maka sama Mubarak dihalangi untuk melewati jalan tadi. Ya tagibi anti, berhenti kau hei perempuan. Siapa engkau? Mana anti? Ana sama Mubarak, ana tilmidan, ana taliban, ismah li tarikan, ana arjil al-bait. Saya sama Mubarak, tolong bukakan jalan untukku, aku mau pulang ke rumah. Jangan, bohong, jangan-jangan kamu teroris ya? Sengaja kamu tutup wajahmu dengan cadar supaya kamu bisa menutupi siasat busukmu. Kamu ingin membunuh kami, para tentara Israel. Itu fitnah pada dia. Lah, jangan kau fitnah saya. Kamu mau fitnah saya? Anak tilmidah, anak talibah. Ya, ana imra'atun Hasan, saya seorang wanita yang baik. Saya bukan teroris. Laisat ida harbiyah, lastu irhabiyah. Aku bukan teroris. Bohong kamu. Lalu kenapa kau tutup wajahmu ini? Ini keinginanku. Aku ingin mendapatkan cinta Allah. Aku tutup wajahku dengan ini. Bohong kamu. Buka cadarmu. Tidak. Jangan paksa aku. Buka cadarmu. Tidak. Buka cadarmu. Dihadangkan itu peluk pistol senapan laras panjang tadi ke dadanya. Buka, kalau tidak aku tembak. Silakan, aku tidak akan pernah membuka cadarku ini. Maka ditariklah pelatuknya, maka itu timah panas menembus dada sama Mubarak, maka beliau jatuh ke trotoar dalam keadaan syahid. Bayangkan, hanya demi cadar dikorbankan nyawanya. Mungkin ada orang yang bilang sama-sama Mubarak, bodoh kamu sama. Kenapa kau tidak buka cadarmu? Lagian hanya satu orang tentara Yahudi di depanmu. Hanya dia yang bisa melihat cantik dan asli wajahmu. Setelah itu bisa kau tutup lagi setelah kau lewat. Engkau mungkin sekarang sudah menikah, sudah punya keluarga, punya keturunan, sudah bahagia. Lalu gerangan apa iman yang ada dalam hati sama Mubarak sehingga dia rela dibunuh, ditembus dengan besi panas, timah panas, ketimbang harus membuka cadarnya. Padahal cadar tidak wajib. Betul? Ya. Gerakan apa itu? Ternyata sama ingat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingat dengan apa yang diajarkan oleh ustadznya di sekolah. Suatu hari Rasulullah berjalan pagi hari menjelang subuh. Malam itu, pagi itu ayamul bid, bulan terlihat dengan indah. Sejak malam hari, sejak sore hari sampai menjelang subuh, bulan terlihat dengan indah. Rasulullah melihat bulan sambil tersenyum. Masya Allah, subhanallah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mata basamta ma bihadzal qamar. Kenapa anda tersenyum ya Rasulullah? Emang ada apa dengan bulan ini? Apa kata Rasulullah SAW? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguh kalian akan melihat wajah Tuhanmu seperti apa wajah Tuhanmu yang sesungguhnya. Allah yang kalian sembah selama ini, kalian akan bertemu dan melihat seperti apa wajah Allah. Wajah zat Allah langsung. Ya nabi ayunikum, langsung dengan kedua mata kalian sendiri. Seperti apa Allah yang kalian sembah sebenarnya. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini dengan jelas. Kalian akan merasa nyaman, tidak akan merasa kepayahan melihat, bahkan nikmat. Dan puncak kenikmatan surga adalah bertemu dengan Allah tanpa hijab. Allah. Hari ini ada 70.000 hijab lebih antara kita dengan Allah. Nanti akan dibukakan semua hijab tadi. Ahli surga paling tinggi Firdaus akan melihat wajah Allah setiap saat. Setiap saat akan bertemu dengan Allah. Ahli surga paling bawah Baitul Ma'mur
akan bertemu dan melihat wajah Allah tanpa hijab langsung setiap pagi dan petang. Tapi harus datang menghampiri makam Allah, arus Allah. Gitu. Namun ada satu golongan di mana golongan ini bukannya dia menghadap kepada Allah, tapi Allah yang akan datang menyambutnya di pintu surga. Allahu Akbar. Golongan ini saking mulianya, Allah langsung menyambutnya di pintu gerbang surga. Siapa mereka? Salah satunya adalah wanita yang menjaga kecantikannya hanya untuk mahramnya. Wanita yang menjaga kecantikannya hanya untuk suaminya. Dan sama, dia menjaga kecantikannya hanya untuk Allah. Itulah kenapa ada yang memakai cadar. Itulah para sahabiah memakai cadar, karena dia ingin Allah nanti menyambutnya di pintu surga. Nah, Samah Mubarak, dia tidak mau kehilangan tiket itu. Dia ingin Allah menyambutnya nanti di pintu gerbang surga. Maka dia jaga cadarnya, sekalipun harus ditebus dengan nyawa. Allahu Akbar. Inilah hebatnya iman Samah Mubarak. Gadis zaman sekarang berani melakukan itu. Inilah hebatnya iman mereka, dahsyatnya iman mereka. Kita perlu banyak belajar kepada anak-anak Palestina, bagaimana hebatnya mereka menjaga iman Islam mereka. Sekali lagi, andai rakyat Palestina ingin kehidupan dunia seperti kita, nyaman setiap hari tanpa ada intimidasi, ancaman senjata, dari dulu mereka sudah pindah meninggalkan Palestina. PBB sudah menawarkan mau pindah kemana, ditawarkan sama PBB. Mau di Sinai, kami bikin Sinai seperti menjadi sebuah negara, atau dibagi dua, ya ada Ramallah ibu kotanya Palestina, Al-Quds Yerusalem ibu kota Israel. Aman, tidak akan ada yang dibantai. Tidak. Kami tidak akan pernah keluar meninggalkan Palestina. Kami tidak akan pernah meninggalkan Masjidil Aqsa. Betapapun kami harus dibantai, mereka rela dibantai, tubuh mereka dibombardir demi menjaga kiblat kita yang pertama. Bayangkan, itulah imannya, hebatnya iman rakyat Palestina. Mereka berkorban harta dan nyawa, lalu kita korban apa untuk menjaga kiblat kita yang pertama? Padahal kita sama-sama punya kewajiban menjaga Islam, menjaga warisan Rasulullah SAW, Masjidil Aqsa. Jamaah, kita korban apa? Korban perasaan. Gak akan merubah nasib mereka. Halo, jamaah, itulah hebatnya mereka, luar biasa. Nah, maka dari itu perlu kita belajar dari mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apabila berikutnya, maka dari itulah Rasulullah SAW sampaikan, jaga iman Islam kalian. Dekatkan diri kalian kepada Allah. Penuhilah panggilan Allah segera. Dekatkan diri terus kepada Allah. Kenapa demikian? Karena akan datang fitnah mendera kalian. Badiru bil amali sholihat, fasatakunul fitan ka qitai lail al muslim. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh, manfaatkan waktu untuk kebaikan sebaik mungkin. Tinggalkan maksiat kepada Allah, karena akan datang huru-hara dan petaka menimpa kalian ka qitai lail al muslim, seperti potongan malam gelap gulita. Bertubi-tubi fitnah akan datang melanda kita. Baru kita bangun sempoyongan karena satu fitnah, datang fitnah yang lain bertubi-tubi. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman ini, kata Rasulullah, ujian iman akhir zaman ini. Orang berganti akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang beriman di pagi hari, kafir di sore harinya. Beriman di sore hari, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Menjual imannya demi dunia, demi pangkat di pundak, demi jabatan, dan demi triliunan. Banyak yang terjadi seperti itu. Betul? Betul tidak? Demi pangkat di pundak, demi jabatan, dan demi triliunan, dia jual iman Islamnya. Allahu Akbar. Lihat di televisi kita, lihat di media, lihat negara kita. Betul? Sudah terjadi? Sudah terjadi belum? Orang menjual iman Islamnya demi dunia. Sudah terjadi. Di Jogja ada. Berarti Jogja kiamat duluan.
Maka orang yang beriman saat itu, bagaimana kondisi orang beriman saat itu kata Rasulullah SAW? Di saat manusia berbondong-bondong meninggalkan Islam, al-mutamassiku yawmaidin bidinihi kal qabidi alal jamri. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam, imannya dalam hati jaga. Orang-orang yang berpegang teguh dengan prinsip kebenaran dan hati nurani, seperti memegang bara api. Bunda, ayah, ada kayu bakar merah membara, tidak keluar apinya tapi merah. Kita pegang, apa yang kita rasakan? Itulah orang-orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, pada akal sehat dan hati nuraninya, seperti memegang bara api. Panas ketika dipegang. Dituduh teroris, ekstremis, fundamentalis, intoleran, anti NKRI, anti Pancasila, berbagai macam sebutan dan fitnahan disematkan kepada kita. Betul. Tapi kalau kita lepaskan, maka padam cahaya Islam. Betapapun panas kita pegang. Apa kata Rasulullah SAW? Orang-orang yang seperti itu, pahalanya dahsyat tuh. Istiqomah memegang iman dan Islam kita di akhir zaman. Apa kata Rasulullah SAW? Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidan. Siapa yang memegang teguh imannya, memegang teguh agamanya di saat manusia mematikannya, bahkan meninggalkannya beramai-ramai, dia akan mendapatkan pahala 100 kali mati syahidnya para sahabat. Allahu Akbar. Istiqomah kita memegang iman Islam kita hari ini, 100 kali kita syahidnya para sahabat. 100 kali syahidnya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. 100 kali syahidnya siapa? Usama bin Zaid bin Harisa. Ya, Mus'ab bin Umair. Allahu Akbar. Baik jamaah, 100 kali pahala mati syahid bagi orang yang memegang teguh Quran dan Sunnah, menjaga imannya di zaman akhir zaman, di fitnah, zaman penuh fitnah ini. Sekarang kita bedah satu saja keutamaan mati syahid. Keutamaan mati syahid satu saja, bukan 100. Satu saja. Mau tahu? Tapi sepi jamaah. Jamaah. Oi jamaah. Jadi masuk surganya? Mau dengar? Kok slow respon? Kayaknya ngantuk nih. Udah pengen pulang saja. Baik jamaah, keutamaan mati syahid. 1. Sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah cabut kesadarannya terlebih dahulu. Seolah-olah nyawanya dicabut terlebih dahulu, maka dia tidak akan terasa sakit kematiannya, melainkan seperti digigit semut saja. La ya'lamu syahid bi alamil maut ila kadantin namli. Orang yang gugur berjuang di jalan Allah, mereka kematiannya laksana digigit semut saja. Makanya matinya tersenyum. Tidak percaya? Silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim WA sama saya. Ustaz, makasih. Saya mati syahid Ustaz. Tidak sakit kematian saya. Terima kasih Ustaz sudah meyakinkan saya. Ada WA dari alam barzah ini. Jamaah, baik, kita lihat, kita buktikan. Saya tidak bicara tanpa bukti. Allah meyakinkan kita. Orang yang mati syahid, kematiannya seperti digigit semut saja. Ini buktinya. Subhanallah. Lihat wajahnya Bunda. Padahal tubuhnya hancur kena bom, dirudal sama rezim penguasa di sana. Kenapa cuma diperlihatkan segini? Karena tubuhnya hancur yang di bawah, kaki dari perut ke bawah hancur. Tapi dia masih bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lihat wajahnya ketika sakaratul mautnya. Hancur tubuhnya, tidak terasa sakit sedikit pun. Kenapa? Tertutupi dengan keindahan melihat surga. Karena ketika sakaratul maut, ingat, ketika seseorang sakaratul maut tidak ada hijab antara dia dengan akhiratnya. Itu yang Allah firmankan.
Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, fakashafna anka ghita'ak, fakashafna anka ghita'ak, fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh manusia kalian lupa kalau kalian akan mati menghadapku. Indahnya dunia, nyamannya kalian di dunia membuat kalian lupa kalau kalian akan mati menghadapku, akan kembali kepadaku. Fakashafna anka ghita'ak, maka kami buka semua hijab antara engkau dengan akhiratmu. Maka saat kematianmu, tatapanmu tajam luar biasa. Benar, tidak ada hijab antara kita dengan akhirat kita. Ketika kita sakaratul maut, maka orang yang mati syahid tidak ada yang dilihatnya kecuali indahnya surga. Saking indahnya surga, luka di tubuhnya tidak terasa sakit. Allahu Akbar. Ini keutamaan yang pertama. Orang yang gugur di jalan Allah, memegang teguh imannya, 100 kali lebih indah daripada ini. Amin. Maka pegang teguh iman kita ayah bunda, apapun resikonya. Hanya di dunia sebentar, di akhirat selamanya. Betul? Benar nih. Siap istiqomah menjaga iman kita, betapapun berat. Ditagih siapnya sama Allah. Keluar dari masjid ini, Ustadz nakut-nakutin, enggak, berbagi kegembiraan. Halo, kok sepi? Jamaah, oi jamaah, lanjut. Saya bukan Ustadz Maulana. Yang kedua, orang yang syahid gugur di jalan Allah, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Berapapun lamanya dikubur, tubuhnya utuh, tidak akan hancur. Perlu bukti? Saya kirimkan buktinya langsung dari alam barzah. Mau lihat? Kita lihat buktinya bersama-sama. Allahu Akbar, subhanallah. Kisah nyata di Suriah, sebagaimana di Gaza terjadi Arab Spring. Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita dibantai oleh rezim Bashar al-Assad yang ditunggangi oleh Syiah Nusyairiyah yang kufur ingkar kepada Allah. Allahu Akbar. Di antara korban pembantaian adalah seorang anak gadis usia tanggung 14 sampai 15 tahunan. Namun apa yang terjadi? 2 tahun dia dikuburkan, hadir dalam mimpi sang ayah. Hadir dalam mimpi sang ayah. Abi, atini, angkil li qabrin jadid abi. Analah astatina nari hayya abi. Ayah, kemarilah ayah. Tolong ayah pindahkan aku ke kuburan yang baru ayah. Hada rajul jaribi yudaffanu qabla qalil. Yusra sarhatan sadidatan faka'annama yu'adzabu 'adzaban syadidan. Analah astatian ari hayabi. Ayah, ini ada laki-laki dikubur di sampingku beberapa hari yang lalu. Dia menjerit-jerit kesakitan, seperti disiksa dengan siksaan yang pedih. Dia tidak pernah sholat ayah. Dia kufur kepada Allah. Aku tidak bisa tidur ayah. Tolong pindahkan aku ke kubur yang baru. Ini pelajaran bagi kita. Kalau memakamkan muslim, seorang muslim saudara kita, jangan di kuburan yang nyampur dengan orang non muslim. Kasihan, nanti gak bisa istirahat. Nah ini buktinya. Kalau kita campur kuburan muslim dengan non muslim, kasihan, nanti mereka gak bisa tidur. Kalau mereka tidak bisa tidur, mereka pindah sendiri nanti. Kita yang repot. Berisik kalian tidak bisa diam. Aku gak bisa tidur aku pindah ke kuburan yang baru. Lah kalau mereka bangkit, kita yang repot. Betul. Maka memakamkan muslim harus di pemakaman muslim agar bisa istirahat. Ini buktinya. Halo,
Sebentar lagi ayah bunda, boleh? Sampai jam 9 lebih seperempat, boleh? Nah. Belum yakin kalau itu isyarat dari Allah, dia tunggu 3 hari 3 malam, betul-betul berturut-turut 3 kali 3 malam. Ternyata betul, 3 kali mimpi 3 malam berturut-turut hadir dalam mimpi sang ayah. Maka sang ayah yakin kalau ini perintah Allah. Maka dia meminta izin kepada otoritas pemakaman setempat di Suriah. Dia sendiri yang ikut menggali kuburan, ingin membuktikan kalau mimpinya benar. Subhanallah. Inilah gambaran bagaimana Allah memuliakan orang yang istiqomah memegang teguh Quran dan Sunnah. Ayah bunda, anak ini tidak pernah meninggalkan seumur hidupnya solat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan tahajud, tidak pernah meninggalkan solat duha, tidak pernah meninggalkan saum Senin Kamis, berbakti kepada orang tuanya dan hafal Quran. 2 tahun dikuburkan, tubuhnya masih utuh. Ini bukti orang yang menjaga iman Islamnya, memegang teguh Quran dan Sunnah di zaman penuh fitnah, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Ini buktinya. Lihat, kain kafan anakku masih utuh, bentuk tubuhnya pun masih utuh. Aku yakin tubuhnya masih utuh. Kita angkat ke atas, kita buktikan kalau mimpiku ini benar. Anakku masih utuh, tidak hancur. Allahu Akbar. Kita lihat sama-sama bunda. Sang ayah menangis, dipeluk kembali itu jasad sang anak. 2 tahun dikuburkan masih utuh tubuhnya. Demi Allah, seperti inilah wajah anakku ketika dia syahid di pangkuanku. Tidak berubah sedikit pun kamu nak, seolah-olah engkau masih hidup. Masih hidup kok. Kata siapa orang yang syahid di jalan Allah mati? Tidak, mereka masih hidup. Awas, ini keyakinan kita. Allah meyakinkan kita, orang yang gugur di jalan Allah tidak mati, mereka hidup di sisi Allah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu katakan orang yang gugur di jalan Allah mereka mati. Tidak, mereka hidup di sisi Allah. Yurzakun, mereka tetap mengalir rezekinya, karena rezeki terus mengalir ke tubuh mereka. Tubuh mereka tidak akan hancur berapapun lamanya dikuburkan. Allahu Akbar. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadina lam yalaqu bihim min khalfihim anna khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka bergembira di sisi Allah. Aduhai kiranya saudaraku di dunia tahu bagaimana Allah memuliakan kita. Ya laita ashabi fid dunya ya'lamuna kaifa faddalana Allah lana lama naqalu minal jihad wa ma naqalu minal fidal wa ma yaghfiru minal qital. Andai saudaraku di dunia tahu bagaimana Allah memuliakan kami, tentu mereka tidak akan takut berjuang di jalan Allah dan tidak akan takut mati di jalan Allah. Takbir. Sedikit yang takbir. Kemana jamaah? Jamaah jadi masuk surganya. Kalau pemuda-pemudi kayaknya kuat takbirnya. Ini yang kedua. Banyak sekali. Baik, ketiga, Allah bebaskan dari siksa kubur. Orang yang gugur di jalan Allah, malaikat mungkar nakir cuma lewat saja. Assalamualaikum, numpang pamit, kami mau ke sana. Dilewat, silakan istirahat, berbahagialah. Ya. Subhanallah, perlu bukti. Mau lihat siksa kubur? Enggak mau? Takut ya? Enggak mau lihat siksa kubur? Asli dia dari kubur. Mau lihat? Yang enggak mau lihat tutup matanya.
Allah bebaskan mereka yang memegang teguh Quran dan Sunnah di akhir zaman dari fitnah kubur. Malaikat Munkar dan Nakir mengatakan, Salamun alaikum tibtum fadhuluha khalidun. Keselamatanlah bagi kalian, kenikmatanlah bagi kalian. Aisyah bertanya tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, iya, azab kubur. Ini adalah cerita nyata di Qatar. Seorang remaja yang rusak agamanya, sering melaikan sholat, melecehkan azan di masjid. Beresek, kalian hanya berbikin orang gaduh saja. Beresek, dia tidak mau mendengar azan. Dia tidak patuh pada orang tuanya, kerjanya gestrek dengan sepeda motornya. Mungkin itu ya gambaran bagaimana rusaknya agama anak-anak remaja. Nah, baru 3 jam dimakamkan. Yang tadi 2 tahun lebih, 2 tahun dimakamkan tidak hancur. Ini baru 3 jam dikuburkan. Ayahnya kaget. Ummahuma ta'ali hal tasma'i ma yunadi ibnu bunaya hada. Istriku kemari. Apakah kau mendengar anak kita memanggil-manggil Abi akhrizni min hadal qabr. Adalah aku bihadal adab ya Abi. Ayah, keluarkan aku dari kubur ini ayah. Aku tidak kuat dengan siksa kubur ini ayah, keluarkan. Ayahnya gelisah. Ayahnya maka minta izin kepada pemakaman kembali lagi. Digali kuburnya baru 3 jam. Perhatikan tubuhnya. Baru 3 jam dimakamkan. Yang tadi 2 tahun, ini baru 3 jam. Seperti apa tubuhnya? Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Diceritakan dia seorang. Saya tidak bermaksud memperlihatkan aib orang ini, tidak. Tapi ini pelajaran bagi kita. Nah, orang yang memegang teguh imannya di akhir zaman, betapapun berat, panas, Allah bebaskan dari siksa kubur, dari fitnah kubur, insyaAllah. Budak kemudian yang keempat, Allah berikan mahkota kemuliaan, Tajul Waqar. Yang mana mahkota kemuliaan ini diinginkan oleh para nabi dan rasul. Diberikan selendang kemuliaan, luar biasa. Yang kelima, Allah berikan 70 nama untuk masuk surga tanpa hisab bersamanya. Allahu Akbar. Ayah ibunya, kakek neneknya, satu keluarga, bayangkan. Ini satu kali mati syahid, 70 orang. Yang menghidupkan sunnah 100 kali, berarti 7.000 orang disyafaati masuk surga. Satu kampung 7 turunan dia berikan syafaat. Yang terakhir, Allah nikahkan dengan 73 bidadari. Satu keutamaan mati syahid dinikahkan dengan 73 bidadari. Menghidupkan sunnah di akhir zaman, menjaga iman di akhir zaman 100 kalinya. Berarti 73 dikali 100 berapa? 7.300 bidadari yang disediakan Pak. Punya berapa bidadari di rumah Pak? Ayo Bunda, mau lihat bidadari surga? Asli ini bidadari surga. Mau lihat? Seperti apa cantiknya bidadari surga? Mau lihat? Gak ada yang jawab. Mau lihat bidadari surga? Asli ini bidadari surga. Pak, buka matanya Pak. Mau lihat bidadari surga? Oh, nggak mau katanya. Ada istrinya di sini. Saya tidak bermaksud memperlihatkan aurat, tidak. Mohon maaf. Untuk meyakinkan kita Bunda. Ayah, perhatikan. Tolong jawab dengan jujur. Cantik tidak? Cantik tidak? Cantik. Berarti matanya normal. Cantik tidak? Cantik tidak? Cantik tidak? Siapa dia? Ayah Namun, artis Korea Selatan yang masuk Islam. Lupakah kita secantik apapun wanita di dunia Allah ciptakan dari tanah? Betul? Secantik apapun wanita di dunia yang membuat silau para lelaki, jangan lupa ini diciptakan dari tanah. Seberapa nilai tanah? Saya keluar sekarang ngambil tanah sekepal, saya berikan, mau diterima? Kenapa? Lupakah kita? Kalau kita diciptakan dari tanah, lalu bagaimana dengan bidadari surga? Allah ciptakan dari intan, berlian, emas, permata, alul wal marjan, yakut, nisik dijadikan satu. Kebayang tidak? Yang Allah ciptakan dari tanah saja cantiknya bikin kita lupa sama yang di rumah. Lalu bagaimana dengan bidadari surga? Bagi mereka yang menghidupkan Quran dan Sunnah di akhir zaman, istiqomah memegang imannya, luar biasa pahalanya.